Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Wali Kota atau yang mewakili jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Harlah Fatayat Kota Tangerang, yang mudah-mudahan Fatayat di Tangerang bisa menjadi pioner wanita unggulan masa depan. Amin. Bapak Ibu warga masyarakat Kota Tangerang, rahimakumullah. Ada gajah makan semangka. Selamat kembali berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Makan kacang bawang, minumnya susu. Hai orang Kota Tangerang, I love you. Bersyukur malam hari ini saya bisa sowan di hadapan Bapak Ibu warga masyarakat Kota Tangerang, yang sebenarnya saya cukup berat karena saya baru lawatan ke Kalimantan. Dari Kalimantan Tengah, Kota Sampit, kemudian lanjut ke Ketapang, Kota Waringin Timur, kemudian lanjut ke Samarinda, terakhir saya di Kutai Kartanegara. Belum sempat pulang, harus kembali ke Jakarta. Badan saya sangat capek, tapi saya paksakan. Alhamdulillah akhirnya bisa berjumpa. Disitulah saya meyakini manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tentunya perjumpaan malam hari ini karena ada iman di dalam dada. Maka saya sering mengatakan, di mana ada iman, di situ ada cinta. Di mana ada cinta, di situ ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ ada maaf. Dan di mana ada maaf, di situ pasti ada keindahan. Maka malam hari ini karena adanya iman dan cinta, kita bisa hadir dengan penuh bahagia. Ingat, orang jatuh cinta itu harus bahagia. Kenapa? Karena kalau susah namanya jatuh tempo. Apalagi saya dikasih tahu sama anak-anak asisten, bah yang bikin acara Fatayat. Begitu mencium Fatayat dari jauh, Pak, belum lihat seragamnya, saya sudah tahu itu Fatayat atau muslimat. Cukup dari baunya, Pak. Kalau Fatayat biasanya baunya parfum, muslimat balsem. Bapak Ibu dan para anak-anak muda sekalian yang saya cintai, kita hari ini cek. Ya, semua itu ada ujian masing-masing. Salah satu ujian kiai itu biasanya sound mati, itu biasanya. Itulah sering saya mengatakan, apa bedanya cewek sama sound system? Sound system dimodali banyak, kelihatan wujudnya. Kalau cewek dimodalin banyak, diambil temannya. Itu biasa terjadi di Yogyakarta. Kalau di Tangerang insya Allah lebih parah. Kita hari ini hadir sebagai orang Nahdiyin di satu zaman, di satu posisi di mana perkembangan begitu cepat, sehingga hanya orang yang siaplah yang akan mampu menghadapi perubahan itu. Contoh misal, dulu kalau update berita Bapak Ibu,
Malam ini ada pertandingan Indonesia versus Thailand. Untuk bisa membaca ulasan beritanya, kita butuh nunggu berita besok pagi. Besok pagi baru muncul koran, di situ akan ada berita Garuda mengalahkan gajah Thailand. Coba sekarang Anda lihat, pertandingan Indonesia versus Thailand jam 8 malam berakhir jam setengah 10. Jam setengah 10 berita itu sudah muncul di TikTok. Apalagi ini saya lihat banyak anak-anak muda, wajah-wajah goyang pargoy, yang menjadikan TikTok itu sebagai sumber informasi utama. Demikian juga dengan medsos yang lainnya. Maka sekarang jangan kaget Pak, kelihatannya wajahnya tua, tapi masih bisa ngomong, cuaks. Walaupun sebenarnya wajahnya kolonial. Tetapi mohon maaf, peribahasanya kayak anak-anak milenial. Nah, perubahan ini menuntut kita menjadi orang yang kreatif. Contoh misal, saya mau berbagi pengalaman sama Mbak Fatayat. 2020, begitu diputuskan pandemi COVID-19, semua jadwal ngaji cancel. Saat itu saya ingat betul 2019-2020, per hari Pak, itu yang minta jadwal ke pondok, baik langsung melalui WA, dari 5 HP asisten saya di pondok, minimal per hari itu ada permintaan 500 jadwal pengajian. Jadi kalau sebulan, hampir 15.000 permintaan jadwal ngaji. Kalau setahun saya rata-rata bisa menghadiri 1.000 lokasi, berarti permintaan sebulan itu bisa menutup 15.000 lokasi. Pertanyaannya, aku kelone kapan? Delala Pak atas izin Allah dihantam pandemi der COVID-19. Kelon terus matamu. Kelon terus. Orang waktu itu bingung, off air semuanya mati. Bahkan saya ingat betul itu, saya mau bikin acara di iNews TV, RCTI Group itu, ngobrol bareng Gus Miftah, ada PH Production House, artis baru, artis anyaran, nangis-nangis, kenapa? Karena sudah tak kadung order atau pesan apartemen, kredit, ternyata kontrak sinetronnya tidak diperpanjang. Orang stres Pak. Nah, saya ini punya prinsip. Kita itu hari ini hadir di tengah era namanya era Society 5.0. Di mana era ini orang banyak tergantung dengan medsos. Dulu tahun 2019, ketika saya berangkat ke Taiwan, waktu itu di kota Tainan. Kebetulan kalau Taiwan itu rata-rata kota depannya namanya Tai, Pak. Serius, kotanya namanya Taiwan, ibu kotanya namanya Taipei, kota industri namanya Tainan, ada lagi kota namanya Taichung. Saya berangkat ke Taiwan. Tanggal 21 Juni 2019, Master Corbuzier datang ke pondok saya minta diislamkan. Tanggal 21 sore Deddy Corbuzier saya ajak rumahnya Kiai Ma'ruf, wakil presiden terpilih. Itu pertama kali Deddy Corbuzier sholat maghrib berjamaah. Saya ajari dia sholat cukup 5 menit di dalam mobil. Karena waktu itu perjalanan ke rumahnya Kiai Ma'ruf, saya ditelepon sama ajudan presiden, Gus, Abah Ma'ruf berkenan ngimami sholat maghrib Gus Miftah dan Deddy Corbuzier. Saya bilang sama Deddy, bro, diajak sholat Kiai Ma'ruf. Langsung keringat dingin keluar dari kebatuknya Deddy Corbuzier. Karena memang belum belajar sholat, Pak. Akhirnya saya ajari sholat di dalam mobil cukup 5 menit, saya jengkang-jengking di hadapan Deddy Corbuzier. Difoto sama wartawan. Saya keluar, mereka bilang, kayaknya Deddy Corbuzier sama Gus Miftah nggak waras. Kenapa di dalam mobil Gus Miftah jenta-jenti di depannya Deddy Corbuzier? Hari Sabtunya, karena itu hari Jumat, saya berangkat ke Taiwan. Hari Minggu saya pengajian di kota Tainan.
Hari Senin saya pulang ke Indonesia, Pak, naik pesawat. Di dalam pesawat saya nggak bisa tidur. Saya baca buku. Kebetulan di situ ada buku Yasin. Tepat di kalimat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Otak saya traveling. Apa yang dimaksud dengan satu hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi? Otak saya kemana-mana, Pak. Ternyata jawabannya apa? Ini. Waktu itu saya punya jawaban. Kenapa mulut dikunci? Karena hari ini orang mencaci maki tidak lagi menggunakan mulut, tapi menggunakan postingan. Kalau kita ngomong postingan, berangkatnya dari mana? Dari jari jemari. Maka lumrah kalau yang berbicara adalah tangan. Coba hari ini Anda lihat, orang memaki, Bu, mohon maaf tidak menggunakan lisan, tapi dengan menggunakan postingan. Ceramah saya di gereja tahun 2021 diposting sama Master Deddy Corbuzier di Instagramnya, dalam waktu 1 kali 24 jam ditonton 7 juta kali. Komentarnya berapa? Ada 120.000 komentar. Semuanya mencaci maki saya. Miftah kafir, Miftah kafir. Saya pulang digeruduk sama wartawan di Jogja. Puluhan wartawan datang. Gus, ceramah Anda di gereja kontroversi. Gus Miftah dibilang kafir. Apa pendapat Gus Miftah? Enggak masalah dibilang kafir. Terus sahadat lagi. Gus, itu komentarnya jelek-jelek. Mohon maaf, saya tidak pernah membaca komentar medsos. Karena saya punya prinsip, kalau ada orang mencaci maki kamu, kamu sakit hati, kamu yang salah. Kok yang salah kita, Gus? Iya. Karena kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hati kamu. Seharusnya yang sakit cukup telingamu, bukan hati kamu. Kok kamu sakit hati, berarti kamu yang salah. Istri saya pernah satu ketika nangis gara-gara baca komentar-komentar di medsos. Saya tanya dia, Beb, loh, saya itu romantis. Saya itu punya prinsip, perempuan itu akan menjadi ratu bila diterima oleh laki-laki yang tepat, dan laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan wanita seperti ratu. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa? Karena di panggung banyak wanita. Kebetulan tadi siang saya baru nasihat pernikahan, Pak. Anaknya jenderal bintang 2 di Mabes Polri. Kalau di kalangan teman-teman pejabat sama artis dan silit British, saya itu terkenal sebagai pemberi nasihat pernikahan, Pak. Makanya banyak artis-artis yang nikah itu memberikan nasihat saya. Dari dulu zamannya Anang Asanti, Atta Aurel, kemudian Yeni Inka, Via Valen. Besok ini Denny Caknan mau lamaran, saya disuruh melamarkan. Dengan siapa? Rahasia. Kemarin saya ketemu Ferel Bramasta, Gus, kalau saya besok nikah tolong yang nasihat pernikahan Gus Miftah ya. Ya, takdir GNU itu beda-beda, Pak. Kebetulan takdir saya agak menyenangkan gitu loh. Sombong mbahmu, sombong. Ya sorry bro, saya itu ditakdir oleh Allah kebetulan suruh ngurusi anak-anak seperti itu. Tahun ini saya nggak berencana berangkat haji, karena saya mengajikan bapak ibu dan mertua saya, 6 orang saya berangkatkan. Istri saya, bapak ibu mertua, bapak ibu saya berangkat haji. Saya berencana tidak berangkat haji, udah gantian, karena saya tiap tahun haji. Jamaah saya telepon, Mas Raffi Ahmad, Gus, saya itu tahun kemarin nadar, kalau saya berangkat haji tahun ini harus bersama Gus Miftah. Tolong saya minta paspornya. Alhamdulillah Pak, saya tanpa keluar serupiah pun saya berangkat haji tahun ini bersama Rans Entertain. Saya mau bilang begini sama Mbak Fatayat. Dulu awal mula saya dekat dengan si Raffi Ahmad, orang mengatakan begini, Miftah sok ngartis. Akhirnya Raffi saya lepas. Begitu saya lepas, Raffi ngaji sama orang Wahaboy. Gus telepon saya, Gus gimana itu? Raffi Ahmad kok sekarang ngaji sama Wahaboy? Saya bilang, ya salah kamu tuh. Dulu Raffi ngaji sama saya, kamu bilang Miftah sok ngartis. Begitu Raffi saya lepas, diambil sama Wahabi, kok cangkemmu cerewet gitu loh. Ya kadang-kadang di NU itu begitu Bapak Ibu. Kita itu rame bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Itu saja itu loh.
Makanya mohon maaf bapak-bapak yang ada di atas panggung, mas-mas hadroh, kita berada di atas panggung yang sama, tapi maaf dengan amplop yang berbeda. Karena saya sering bilang, strategi bisa di copy, rezeki nggak bisa dipaste, itu pasti. Nah, begitu COVID ini balik ke masalah medsos. Saya itu orang yang daya tahan banting saya itu mungkin sudah di atas kewajaran. Dulu saya rame dengan Ustadz Khalid Basalamah. Saya dibilang, Wikipedia saya itu dirubah Pak. Miftah, orang gila dari Sleman. Wikipedia saya dirubah, ya Mas Ibang ya, dirubah. Saya sakit hati, oh tidak. Karena kalau saya membaca komentar netizen, saya bersikap seperti pohon pisang. Punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Yeah. Kayak pacarmu. Nah. Begitu COVID, itu nama lagi naik, jadwal banyak COVID. Orang bingung, ini ngajinya bagaimana? Saya jadi ingat, orang-orang hari ini banyak menggantungkan berita dan informasi dari HP mereka. Hidup di era 5.0, society 5.0, minimal 4. Ya, nggak usah kaget, sering mati Pak. Ya maklum fatayat Pak. Gitu. Fatayat Pak, kalau balsem ya lebih parah Pak ini. Cek. Emang nyalanya merah Pak? Cek. Ya kalau fatayat sering mic-nya mati. Kalau di Senayan sengaja dimatikan Pak. Cek. Tapi ini lebih jelek. Cek. Ya kendala saya di mana-mana sama sih. Kiainya keren, mic-nya bosok, gitu biasanya. Tapi ya karena panitianya fatayat saya maklum lah gitu. Karena bahaya kalau macam-macam sama perempuan Pak. Karena perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat gitu. Makanya saya nggak berani sama perempuan. Betul Pak? Gitu. Saya kan pernah punya masalah sama perempuan. Yang jelas perempuan itu suci seperti sajadah. Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Cuaks. Ya kayak Ramadan kemarin itu loh. Ini Mas Yusuf dari Lampung ya? Lampung ngendi? Oh di Besawaran. Saya itu kan banyak DM kalau Ramadan itu. Kadang-kadang pertanyaannya macam-macam Pak. Yang paling jengkel kemarin, saya berangkat ke Semarang mau pengajian. Ada orang DM begini, Gus saya mau tanya. Saya pikir serius. Wah, oke. Apa pertanyaannya? Wah saya gabut gitu kan. Saya jawab. Apa hukumnya di siang hari bulan puasa berkumur-kumur dengan menggunakan kuah bakso? Iki apa ya? Akhirnya saya jawab, hendaknya di bulan puasa di siang hari tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang menggunakan rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Cuaks. Kita hidup di era society 5.0, minimal ada 4 kemampuan yang harus kita kuasai. Ya. Ini kan wajah-wajah yang hadir nih, insya Allah rata-rata semuanya punya TikTok dan Instagram lah. Betul, Bu? Masa saya baca Facebook ada janda usia 70 tahun. Bikin status, adakah yang mau jadi imamku? Ya Allah. Janda 70 tahun. Bikin status, adakah yang mau jadi imamku? Ada yang komentar, ada Bu, Israel. Ya Allah, ya Allah. Kayak dulu Gus Ipang. Ini mohon maaf saya lupa tadi. Yang sebelah saya ini putra dari Gus Solahuddin Wahid, keponakan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tepuk tangan untuk Gus Ipang Wahid. Nah, ini nasabnya lebih bagus beliau dibandingkan saya.
Tapi nasibnya lebih bagus saya dibandingkan dia. Karena nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Nah, jadi saya dulu itu kalau di pondok, waktu saya masih banyak, santri saya itu kan boleh bawa HP. Karena saya minta mereka kreatif. Lah kalau malam Pak, HP itu saya kumpulkan, saya sita. Kadang-kadang saya sama istri itu iseng, bukain HP, ternyata ada chattingan, santri cewek sama santri cowok. Kadang-kadang, chattingnya tuh ngeri-ngeri itu. Ada mas-mas chatting mbaknya, Dek, mau nggak kamu jadi makmumku? Iya. Mbaknya jawab dengan lugunya, sorry mas, saya sudah sholat. Goblok. Ada lagi yang lucu. Saya punya santri namanya Wahyu. Umurnya sudah 30 tahun. Setiap nembak santri putri nggak ada yang mau. Akhirnya yang cewek terakhir ditembak, saya tanya, kamu ditembak Wahyu berapa kali? Udah 3 kali, bah. Nggak kamu terima? Enggak. Alasannya kenapa? Saya nggak berani, bah, nerima Wahyu. Kenapa? Nanti kalau saya terima Wahyu dikira nabi, bah. Masa tua-tua gini ya tiktokan nih. Kebayang nggak nenek-nenek goyang pargoy? Tapi ya nggak apa-apa lah. Uang saya kemarin mau alafkan orang dari Magelang, Pak. Saya itu bersyukur sampai hari ini lebih dari 300 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya tanya, kamu tahu Gus Miftah dari mana? Dari TikTok. Makanya Mas Ipang ini pernah survei tagar orang terkenal di TikTok. Alhamdulillah dari semua tokoh politik yang ada di Indonesia tahun kemarin, rata-rata ketua umum parpol, menteri, gubernur, satu-satunya yang tidak punya jabatan dan santri NU, Gus Miftah, nomor 2 secara nasional. Gagah NU dilawan. Makanya saya itu bangga Pak jadi orang NU. Ya mungkin saya termasuk kader NU yang paling sering diundang sama presiden. Terakhir kemarin di kantornya PAN, Forum Silaturahim Ketua Umum Parpol, tanggal 3 April 2023. Hari itu jam 12 siang Pak, Indonesia yang mimpin saya. Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Wow. Pak Jokowi manut sama saya Pak. Gitu loh. Mau sholat saya tengok ke belakang. Sawu sufufakum bis sholah. Pak Presiden tolong rapatkan dan luruskan softnya. Iya Gus. Wah manut aku. Pak Jokowi Pak manut sama saya. Ya Mbak Ijah ya, dia Mbak Ijah itu. Manut sama saya. Begitu saya takbir, Pak Jokowi ikut-ikutan takbir. Cie gitu. Saya rukuk, Pak Jokowi rukuk. Saya sujud, Pak Jokowi sujud. Saya salam, ikut juga dia salam. Akhirnya begitu selesai sholat, saya tengok ke belakang. Cie, manut saya, cie. Paling Pak Jokowi jawab, cuaks. Nah, kita hari ini hadir di era 5.0. Ada 4 hal yang perlu kita kuasai. Ini anak-anak muda ya. 4C, 4C. Yang pertama apa? Creativity. Ini dunianya orang kreatif. Anda tidak kreatif, pasti akan disingkirkan oleh zaman. Dan di wilayah itu Anda nggak perlu khawatir. Falikuli syai'in maziyah. Persoalannya bukan masalah bisa apa nggak bisa, tapi persoalannya adalah mau atau tidak. Kalau bahasa ekstrim saya apa? Falikuli syai'in pak-pakun. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Ini saya lihat karena ada tulisan di sini Yusuf El Lampungi, saya lihat oh ternyata kelebihannya di suara. Qasidahnya bagus. Mungkin kayak saya ini suaranya nggak bagus. Tapi nasibnya bagus. Karena falikuli syai'in maziyah, creativity. Maka salah satu quote saya yang paling viral apa? Jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan pekerja keras. Kalau itu nggak pakai cuak bro, goblok. Masa kuat pakai cuak? Harusnya pokoknya masuk. Apa diulang? Nggak ada fotokopi. Kalau cari quote saya gampang tuh paling gampang di mana? Di bokong truk. Hari ini saya tiap hari, saya ngomong sama Mas Ipang itu 2 tahun yang lalu, sudah 350 truk. Ada bokong truk yang bokongnya digambar wajah Gus Miftah. Termasuk mobil tangki sedot WC. Gitu.
Saya mikir ini cinta apa ngenyek gitu loh. Bokong mobil tangki sedot WC, gambar saya, di situ ada quote saya yang lama. Silitmu adalah rezekiku. Wah, itu. Kalau silit menjadi rezeki itu bukan masuk tapi keluar, goblok. Kayak saya bikin maulid akbar di Masjid Istiqlal bersama Pak Kiai Ma'ruf sama Pak Kiai Said ketua umum PBNU waktu itu. Waktu maulid dibid'ahkan, manakib dibid'ahkan, sesatkan. Waktu itu ingat, ada quote-nya Gus Miftah yang paling viral. Apa? Cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemu rausah melu. Nah, apa kreativitas yang saya lakukan ketika pandemi dinyatakan, Pak, COVID-19? Orang bingung, kayak telepon saya, matek Gus, jadwal saya habis semua gara-gara pandemi. Saya nggak kehilangan akal, Pak. Justru saya bersyukur, kreativitas saya muncul. Saya buka HP di hari kedua COVID waktu itu. Saya pulang dari Banyuwangi, tampil terakhir saya sama Cak Percil, yang nyanyi Joko Tingkir ngombe dawet, yang dia dihajar sama media katanya menghina Joko Tingkir. Walaupun menurut saya tidak menghina, karena bagi saya lumrah kalau Joko Tingkir ngombe dawet. Karena saat itu adanya cuma dawet sama kopi dan degan. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, itu salah gitu. Karena zaman Joko Tingkir nggak ada boba. Saya pulang sambil ngopi waktu itu. Saya praktekkan ngopinya. Sangit, dingin. Kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya Fatayat habiskan. Iya. Tapi bohong. Mbak-mbak Fatayat itu belajarlah dari kopi, Nduk. Tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Iya. Ora kaya raimu. Itu muka papan karambol. Penuh bedak, bro. Makanya saya itu nggak tega kalau melihat ke kanan. Bukan karena saya nggak tahan dengan kecantikannya. Nggak tega lihat alisnya, kayak galengan. Halo Fatayat. Loh, laki-laki tak kasih tahu. Cukup dari kasusnya alis. Ini membuktikan bahwa perempuan tuh nggak bisa diatur sama laki-laki. Loh bener, Pak. Alis tuh aturannya Allah. Masih dikerok habis, dilukis sendiri. Apalagi aturan suami. Halah, aturan Gusti Allah dilawan. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya hijau, itu biasanya. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Sekian hari setelah COVID itu, Pak, saya buka HP, orang mulai nge-live tuh. Ini namanya kreativitas. Falikul Isa'in Maziyah itu ini. Saya lihat, oh asik ya. Akhirnya waktu itu pas saya di rumah, saya buka kitab Risalatul Mahid, Wasiatul Mustafa. Wasiat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Di saat saya ngaji, saya live di Instagram sama Facebook. Begitu kagetnya saya, live pertama di Instagram itu ditonton 17.000 orang, di Facebook ditonton 10.000 orang. Berarti apa? Di saat pandemi, saya ngaji dari kamar saya, dihadiri oleh 27.000 orang. Hari pertama. Hari kedua saya ngaji lagi, menurun. Total 25.000 orang. Hari ketiga, pihak endorsement dan sponsor telepon saya. Dari BUMN. Gus, boleh nggak pengajian Gus Miftah di Instagram sama Facebook itu kita masuk hadir sebagai sponsor? Oh, monggo Pak, nggak apa-apa. Ini yang saya maksud kreatif. Hari ketiga, Pak, saya ngaji kitab Wasiatul Mustafa. Saya live di Instagram sama Facebook, di belakangnya ada backdrop produk dari BUMN. Saya ngaji 1 jam waktu itu, sponsor yang masuk saya dibayar 50 juta.
Makanya kenapa kemudian di akhir Ramadan saya membuat program kado lebaran untuk kiai kampung. Saya bisa bagi-bagi kado lebaran untuk kiai kampung senilai 1,5 miliar. Uangnya dari mana? Dari kreativitas saya ngaji di kamar, uangnya datang. Saya bisa, Gus. Iso, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Cuman persoalannya hari ini yang perlu kita lakukan adalah pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Makanya An-Nahl 97 mengatakan apa? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Berarti apa? Yang perlu diperbaiki adalah kepantasan kita. Allah punya alasan untuk mengangkat derajat hambanya. Pertanyaannya adalah, dengan alasan apa Anda bisa diangkat sama Allah? Makanya di situ nanti akan ada banyak kategori orang yang derajatnya diangkat sama Allah. Umpamanya dalam Al-Quran kita bisa melihat, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang yang pasrah. Innallaha yuhibbul mutasaddiqin. Allah itu mencintai orang yang jujur. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang mensucikan diri, dan lain sebagainya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Artinya apa? Lah, kita termasuk yang mana? Di mana mahabbatnya Allah itu kita dapatkan? Ini beda-beda bu klasifikasinya. Anda sebagai pejabat harusnya apa? Memposisikan diri sebagai innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang yang berbuat adil. Kalau Anda merasa jadi orang biasa, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Ini lebih umum, lebih luas. Anda merasa banyak dosa, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Anda merasa orang lemah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah kita berada di posisi mana supaya kita dicintai oleh Allah? Bukankah Nabi mengatakan aradallahu an takuna mahbuban la muhibban? Allah itu menghendaki kamu tidak hanya sekedar mencintai tapi juga dicintai. Seindah-indahnya mencintai, Mas, itu lebih indah dicintai. Betul, Mbak? Betul. Banyak orang yang mencintai tapi nggak pernah dicintai. Maka ada istilah bertepuk sebelah tangan. Maka ingat para jomblo, kalau cintamu ditolak, nyamuk saja ditepuk pakai 12 telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Makanya serius ngaji. Kalau kamu sudah ngaji, kamu dibilang, santri, modalnya cuma sarung. Kamu jawab, jangan lihat sarungnya, tapi lihat ilmunya, goblok. Isinya. Kayak anak-anak hadroh. Anak hadroh apaan? Kamu bilang, sorry pak, pekerjaan saya bukan hadroh. Tapi apa? Penerbang. Wah. Pesawat apa? Hadroh Airline. Wah. Insya Allah saya besok masuk surga ditemani sama anak-anak Ahbabul Mustafa. Tapi ya itu, di surga saya kelon sama bidadari, kamu hadroan. Keteplak, ketepluk, keteplak, ketepluk, keteplak, ketepluk. Ya udah yuk, kita selawatan dulu yuk. Kerja, ramongan, mangan ya cangkem. Saya buatkan syairnya orang NU saja. Coba dijawab yang keras. Bapak NU, Ibu Muslimat. Sayang capek aja masih teriak-teriak. Ini saya besok pagi harus terbang pagi-pagi Pak ke Ponorogo. Haulnya mbah saya. Insyaallah akan saya hadiri sama guru kita semuanya Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Haul Mbah Muhammad Besari. Kebetulan saya sama Yusuf ini sama-sama lahir di Lampung, tapi mbah saya itu Ponorogo. Lah besok haul yang ke-200 sekian. Mbah Muhammad Besari itu mbah saya nomor 9.
Miftah Maulana Habibur Rahman, Kiai Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Mbah Muhammad Besari. 9. Besok haul. Mbah Muhammad Besari punya bapak Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang, punya bapak Panembahan Praworo, punya bapak Susuhunan Wirasmoro, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Jadi kalau diurut, saya urutan ke-18 dari Prabu Brawijaya, urutan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Dan mbah saya itu kaya 7 turunan. Tapi pas saya jatuhnya ke saya miskin. Karena saya urutan ke-9. Habis ente-entean. Nah, besok malam ini haul. Kebetulan Abah Lutfi mau hadir. Lihat aku tekali. Lah Mamah Salmah, istrinya Abah Lutfi itu kebetulan saudara sama saya. Jadi anak-anaknya, cucu-cucunya Abah itu kalau manggil saya Ami Miftah. Makanya kalau saya hari ini wis lah, kita nggak usah ribut soal duriah. Anda yang bukan Habib ya jangan ngaku-ngaku Habib. Gitu saja kalau saya. Betul Pak? Daripada kita ribut. Kalau saya masih meyakini duriah Nabi itu masih ada. Tapi apakah Habib itu duriah Nabi? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Makanya kemarin saya itu pas ceramah di Pekalongan, saya tersinggung gara-gara apa? Ada orang yang bertanya tentang duriahnya Habib Lutfi. Kalau sekelas Habib Lutfi, kamu masih mempertanyakan kehabaibannya, yaitu kebangetan. Kalau yang lain terserah. Tapi kalau kayak Habib Lutfi, Habib Syekh, ya janganlah kamu suudzon. Kalau yang lain terserah lah itu, saya nggak ada urusan. Karena saya ingat dengan kata Imam Al-Ghazali, Sarafun Nasabi min salasi jihadin, yang pertama al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan duriahnya Kanjeng Nabi itu ada. Lah, bagaimana kita bersikap dengan duriah? Kita pakai pendapatnya Said Abdullah Al-Haddad. Wa ala kafatil muslimin ayataqidu hubbahum wa mamaddatahum wa aywaqiruhum wa ayu'azimuhum bi ghairi sarafin wala huluwin. Jadi hendaklah kita mencintai duriahnya Nabi tanpa harus berlebih-lebihan dan melampaui batas. Itu saja. Jadi kalau saya, ayo kita sadar diri. Yang merasa bukan Habib, ya nggak usah ngaku-ngaku Habib. Lagian mohon maaf, konsekuensi Anda ngaku Gus sama ngaku Habib itu lebih besar konsekuensi ngaku Habib. Lah jenengmu Agus diceluk Gus yo entuk, wae diceluk A yo entuk. Diceluk wedhus yo entuk itu loh. Enggak ada konsekuensi lah. Tapi kalau Habib kan bahaya gitu. Kalau ngaku-ngaku, betul? Nah, makanya kayak dulu Habib Novel Bamukmin, ternyata bukan Habib. Nah, akhirnya ngaku. Ya, perdebatan itu saya pikir nggak usah diperpanjang lah. Nggak nyaman kita lihat TikTok, betul? Oh, bla 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 bla, sudahlah kita sadar diri. Lah kalau kamu jomblo beda, sadar diri, sadar posisi dan sadar rai. Mergo ya raimu pas-pasan, Cok. Nah, NU itu begitu, Pak. Kalau orang NU itu dimusuhi, itu kuat, bersatu. Tapi kalau nggak ada musuh, biasanya musuhan sendiri-sendiri, Pak. Yes, model NU ki ngono kuwi. Saya hafal betul itu. Itulah bedanya pengacara sama Kiai NU. Kalau pengacara itu masalah jadi duit, Pak. Kalau Kiai NU duit jadi masalah. Nah, maka untuk memunculkan kreativitas itu kita butuh belajar. Disitulah kemudian kita diingatkan dalam kitab taklim itu apa? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Lah, umur-umur fatayat itu masih pantas belajar. Masih harus kenceng-kencengnya gitu. Kenceng-kencengnya. Umur-umur fatayat, umur-umur apalagi Ibnu IPPNU, itu harus banter-banternya belajar. Saya itu orang yang dari awal lahir tidak malu mengakui bahwa saya ini tidak alim. Kalau saya bilang sama Gus Ipang, Gus Zen dan kawan-kawan, saya itu tidak alim. Tapi saya punya keyakinan satu. Pas saya dibully, saya ceramah di gereja, saya salah baca dalil, yang membela saya siapa? Waliullah. Abu Yadim Yatir Rois Al-Fadlu wal Fadilah Kendal. Beliau mengatakan apa sama saya, Pak? Bukan sama saya sebenarnya, sama putra-putranya Gus Alam dan kawan-kawan itu disampaikan kepada saya. Pas saya dibully. Lucunya apa? Banyak yang membuli saya itu teman-teman saya sendiri. Yang cerita Gus Zen. Di grup-grup NU saya dibully, Miftah goblok, bla bla bla. Tapi seminggu kemudian yang membuli, menggoblok-goblokkan saya datang ke pondok minta uang. Ya saya kasih, Pak.
Itu ya biasa-biasa saja itu. Apa kata Mbak Tim waktu itu? Ini coba, Anda yang merasa goblok ya, merasa kemampuannya pas-pasan, Mbak Fatay dan semuanya. Mbak Tim mengatakan begini, qalilum minal yakin khairum min kasirim minal ilmi wal amal. Orang yang punya sedikit tapi dia yakin, itu jauh lebih bagus dibandingkan dia punya banyak tapi nggak yakin. Yang saya miliki itu minimalis, tapi hasilnya maksimalis. Sementara santri di Indonesia hari ini banyak yang dimiliki maksimalis, tapi hasilnya minimalis. Ini problem gitu loh. Problemnya di mana? Salah satunya adalah karena kita nggak percaya diri. Banyak di antara kita menjadi pribadi yang insecure, underestimate. Atau kalau nggak, goblok, tapi mohon maaf, overconfident. Nggak tahu diri, ini lebih ngeri lagi. Ini yang mungkin kalau kata Imam Al-Ghazali apa? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Goblok tapi ra ngerti. Kalau saya dari awal Pak, saya bilang, saya ngomong sama Dedi, kalau kamu cari guru yang alim, nggak usah sama saya nggak pinter, Ded. Tapi sebodoh-bodohnya saya mampu menaklukkan otaknya Dedi tentang ketuhanan. Dedi itu manusia super, apapun bisa, yang nggak bisa cuma satu, menumbuhkan rambut. Tapi saya bisa bertarung sama dia soal logika ketuhanan. Bagaimana ketika berbicara soal agnostik, soal ateis dan lain-lain. Bagaimana merasionalkan ajaran agama, supaya otaknya Dedi bisa menerima. Tapi saya dari awal saya bilang, Pak, bro, aku nggak alim. Kalau kamu cari yang alim, silahkan yang lain. Enggak bro, gue lebih suka ngaji sama lu. Ya sudah. Maksud saya apa? Apapun keadaan Anda hari ini, jangan membuat Anda insecure. Harus pede. Nggawa es teh, melaku-melaku yang ngarepe jamaah, ini pede. Good. Bagus. Cakep. Sini kamu sini, tak kasih uang sini, tak kasih uang sini. Wes nganggo ecek-ecek. Sini naik ke panggung. Apa? Oh, Matic. Nah, Randi Untu. Gus, pinjam mic-nya, Gus. Apa sini. Sini enggak apa, enggak usah cepat sini enggak apa. Hadap sana sini, duduk sini. Nah, ini. Walah, inilah hebatnya bakul es itu. Mereka luar biasa sabar, karena cepat atau lambat pasti akan cair. Pegang mic-nya sayang. Sini. Kamu agak sini. Namanya siapa? Agus. Waduh, Agus. Agus. Serius nama kamu Agus? Agus. Agus siapa? Agus Ismail Marzuki. Oh, Agus Ismail Marzuki. Ya. Ini kayaknya kalau motornya manual, dia nggak bisa naik motor. Seranti untu. Agus kelas berapa Agus? Umurnya berapa? Umurnya 17. 17. Kamu masih sekolah nggak? Enggak. Loh kenapa nggak sekolah? Enggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Bapak ibu kerjanya apa? Ngamen. Ngamen. Bapak ibunya ngamen. Kamu juga ikutan ngamen. Iya. Persis. Jadi saya punya teman, bapaknya pengamen. Tapi punya anak 5 luar biasa. Yang satu di UII, di Jogja, yang satu di IAIN, yang satu di UMY, yang satu di UGM. Kuliah enggak, yang ngamen juga. Kamu ngamen sehari dapat duit berapa? Berapa duit? Dapat duit 40. 40. Kamu lulusan SMP apa SD? SD. Oh, lulusan SD. Oh, enggak pengen mondok atau apa itu? Enggak ada biayanya. Udah, kamu mondok di Jogja gratis, mau enggak? Mau. Ya udah ke Jogja. Ya. Bener. Iya. Berangkat ke Jogja ya. Iya. Tak kasih uang berangkat ke Jogja ya. Iya. Gak usah bayar, karena dikasih makan, dikasih minum. Di mana? Di Jogja. Kamu gak usah tanya orang seterkenal aku. Kamu masih tanya di mana? Kamu keterlaluan, Agus. Rumah kamu mana? Rumah kamu mana? Sewan. Eh? Sewan. Sewan? Lagi ngomong apa kamu ya?
Mana rumahnya, Mas Agus? Sewan Yobari. Sewan. Lah kaya ngene iki ngamen nyanyi lagu apa? Coba kamu ngamen lagunya apa? Aku denger. Seolah-olah kamu ngamen, aku yang bayar. Ayo kamu ngamen. Coba gimana? Lagunya gimana? Pakai cek-ceknya dong. Ngamennya gimana? Berdiri nggak apa-apa, berdiri. Nah, ayo Gus, nyanyi Gus. Lagu apa? Ya, percaya diri pokoknya. Nyanyi lagu apa? Nah, nyanyi terserah lagu apa. Dia ingin melihat ikan di dalam kolam. Beningkan dulu airnya, bening kaca. Ya mata bertuju padam gadis diam. Ternyata sama menggoda janda lincah. Oh, saya mau tanya. Itu yang mendengar lagu kamu itu biasanya ngasih duit apa ngelempar batu? Ngasih duit. Ya udah kamu tak kasih duit. Pulung mana pulung? Nah, tak kasih uang. Tak kasih uang. Kamu bener kalau dikasih uang mau ke Jogja nggak? Kamu hafal Pancasila nggak? Enggak. Menurut kamu artis yang paling cantik di Indonesia siapa? Ayu Ting Ting. Pakai mic, siapa? Ayu Ting Ting. Mata nih. Kenapa Ayu Ting Ting cantik, kenapa? Lagunya enak. Nah, lebih enak lagunya apa orangnya? Orangnya. Insya Allah. Gak usah dada, kamu kelihatan dari kameranya di sana goblok, gitu loh. Malah udah kesah. Kamu, iya, so artis loh. Coba siapa tahu ini kan live di YouTube. Siapa tahu Mbak Ayu Ting Ting nonton, kamu ngomong apa sama Mbak Ayu Ting Ting? Bapak, Ibu Ayu Ting Ting. I love you too. Yang bilang I love you sama kamu siapa kok pakai tuh itu loh. Pede. Saya ngefans sama Ngefans sama Ruben. Ruben, kenapa sama Ruben? Ruben gaya bencong. Oh, kayaknya gak bencong. Oh, kamu bencong juga? Enggak. Oh, tak ajar normal toh? Iya. Udah sunat belum? Udah. Coba lihat. Kamu bener, sepil mbahmu sepil. Ya udah tak kasih uang 300.000 untuk beli apa? Beli beras, beli makan, jajan, orang tua, mama, nenek. Waduh. Lah yo ora cukup 300. Yo wes tambahi 400, tambahi 400. Untuk beli apa lagi? Kalau dikasih uang biasanya ditabung apa dicelengi? Nyelengin. Nyelengin. Jangan dicelengin, ditabung. Yang bener ditabung. Makanya ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Mana sih kamu? Udah, karena tanggung jawab kamu banyak, tak kasih 500. Saya di sini. Halo wes, ngomong wae. Kamu tadi kok pede banget maju ke depan, kenapa? Saya ngefans sama Pak Haji. Oh, Pak. Assalamualaikum Haji. Sama Gus Miftah ngefans. Nah. Saya ngeliat di TV aja. Oh, lihat di TV. Nggak pernah ngeliat. Kalau mergo tak kei duit, Laura ya ora rupamu Gus. Ya udah 500.000 untuk belanja rumah ya. Kalau pengen ke Jogja besok langsung ke sana, ke Jogja. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Cobain doain Gus Miftah apa? Kamu doain. Ya Allah, ini rezekinya tambah. Satu rezekinya bertambah, apalagi yang tambah? Rezekinya. Rezekinya. Banyakan umurnya. Umuin. Banyakan jodohnya. Hei! Aku sudah beristri. Panjangkan umurnya. Oh, panjangkan umurnya. Amin. Amin. Yaudah. Janganlah. Tambahkan istrinya, angan lah. No. Yaudah, tambahin satu lagi 600.000. Yaudah sana. Ya udah, sana duduk. Ya, makasih. Loh, kamu kasih aku lagi kok. Oh, Salim. Sudah, semuanya salami sana. Kayak bodoh malah.
Wes. Es tehmu iki lho. Cair. Alhamdulillah. Begitu turun malah begini, mah. Kowe lanang kok, Gus. Lanang ompong. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alah ngene-ngene barang iki lho. Lah sing ngene fatayat mending. Batangan. Nah, waktu itu yang bisa saya lakukan adalah saya ingat betul. Ini proses kreativitas ya. Tahun 2004 2005, Pak. Saya itu jadi kepala cabang Primagama di Cakung, Jakarta Timur. Ya, Timur. Jadi jauh hari saya udah pernah tinggal di Jakarta. Saya sebagai kepala cabang Primagama. Saya itu balik ke Jogja gara-gara apa? Saya Sabtu dan Minggu itu selalu sowan ke Ciganjur. Ke kediaman Gus Dur. Durasi itu. Pas tahun 2006, 2 bulan sebelum gempa bumi, Gus Dur bilang sama saya begini, Miftah, kamu pulang. Pulang ke Jogja atau pulang ke Lampung terserah. Rezekimu manggone ning Bokong, dalam bahasa Jawa. Rezekimu tempatnya di Bokong. Saya waktu itu mikir, 2006 itu rame-ramenya Inul Daratista goyang ngebor. Kok Gus Dur bilang rezekimu manggone ning Bokong, tempatnya di Bokong. Saya waktu itu mikir Bapak Ibu, apa saya harus kayak Inul? Kan waktu itu namanya goyang ngebor, goyang ngecor, goyang ngelepo, goyang ngaci, goyang ala kayak bangunan itu loh. Karena saya itu orang yang sangat mengidolakan Gus Dur. Karena di dunia ini bagi saya orang yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya terang cuma 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Anda tahu siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Namanya Agus. Agus Ismail Marzuki. Namanya tidak seindah wajahnya. Ya nggak apa-apa Gus, 600.000. Mbak, mic-nya mati lagi. Akhirnya saya pulang mengikuti perintahnya Gus Dur. Artinya apa? Ini yang kemarin saya tulis. Orang sukses itu memahami proses, orang gagal banyak protes. Saya ulangi, orang sukses itu memahami proses, orang gagal banyak protes. Makanya sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Begitu pulang Pak, gempa bumi Bantul 2006 bulan Mei. Saya ikut, waktu itu posisi saya tinggal di rumah Pondok Mertua Indah. Yang rumah mertua saya RSS, SS, SS, SS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Pagi-pagi Pak, gempa bumi 6,5 skala Richter. Ber waktu itu. Gempa bumi. Loh, kan gempa bumi Nduk. Masa mengter, ora pantes. Kok kaya mercon. Kalau mercon kayak kemarin di Blitar ya banter. Makanya gara-gara mercon meledos di Blitar itu saya membuat fatwa. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Saya bilang. Loh iya toh. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Ambledos matane gitu nah. Modar. Sama orang pada ribut soal ziarah kubur. Saya bilang haram hukumnya orang ziarah di kubur. Itu haram itu. Man, orang ziarah kok dikubur. Haram hukumnya mendoakan orang mati. Agus Ismail Marzuki tak dongake kamu mati. Ya itu haram, nggak boleh. Oh enggak, yaudah Agus saya doakan panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, Agus hidup sendiri, amin. Jadi kamu ngamen ini ecek-ecek,
Ecek-ecek. Lagunya bila ingin melihat janda di dalam kolam. Ya modar kok. Kelepek-kelepek. Ada janda di sini kah? Oh banyak, ya Allah. Leh, agak janda leh. Oh termasuk saya kalau leh, ya Allah, Ica. Mas Yusuf udah nikah belum? Nah, nikahlah dengan janda leh. Loh kalau kamu nikah dengan janda, minimal janda itu jujur, sudah tidak perawan lagi. Daripada kamu nikah dengan perawan, tapi sudah... Lebih baik kamu menikah dengan janda tapi rasa gadis daripada menikah dengan gadis tapi rasa janda. Kalau Yusuf nikah dengan janda nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Makanya saya sama si Pak ini sering terbang ke Surabaya karena Surabaya itu bandaranya paling menyenangkan bagi pria. Bandara Juanda. Begitu gempa bumi, Gus Dur itu datang, Pak. Saya ngawal Gus Dur untuk melihat gempa bumi di Bantul, Pak. Yang digunakan Gus Dur mobil Mercy, itu mobil salah satu pengusaha klub malam yang ada di Yogyakarta. Mobil Mercy waktu itu, saya ngawal beliau. Selesai beliau pulang ke bandara, saya matur, Gus, saya nderek dawuh jenengan pulang ke Jogja, kok malah kena gempa bumi? Beliau jawab, sing sabar. Sing sabar. Sabar wonten watese napa mboten Gus? Sabar ra duwe wates le. Sing duwe wates mung kulon praga. Wis angel Gus Dur iki aku. Beliau mau boarding itu masih bilang begini, rezekimu manggone ning bokong. Tapi dari sini saya belajar makna ittaqu firasyatal mukmin fa innahu yang dzuru binurillah. Makanya Gus Zain yang kemarin rame, saya dikira nuduh soal Habib Kiai itu. Kancane Agus kayak. Rombongannya Agus itu. Saya itu sebenarnya intinya satu, saya nggak terima soal duriahnya Habib Lutfi dipermasalahkan. Nomor dua, 10 tahun yang lalu Habib Lutfi pernah mengatakan cara menghancurkan Indonesia itu gampang dengan cara menghancurkan NU. Menghancurkan NU itu gampang dengan cara mengadu domba Habib, mengadu domba Kiai. Itu disampaikan sama Habib Lutfi 10 tahun yang lalu. Dan jawabannya seperti apa? Anda lihat. Itu yang dimaksud dengan ittaqu firasyatal mukmin fa innahu yang dzuru binurillah. Demikian juga dengan Gus Dur, rezekimu manggone ning bokong. Otak saya itu belum nangkep. Mana rumah mertua saya ambruk gara-gara gempa bumi, nggak punya apa-apa. Anak saya banter-banternya nyusu usia 2 tahun waktu itu. Sampai akhirnya saya nggak kuat beli susu untuk anak saya. Apa yang terjadi setiap malam saya rebutan susu sama anak saya. Loh Pak, laki-laki itu seperti soda Pak. Kalau ketemu susu pasti gembira. Makanya namanya soda gembira. Percampuran antara soda dengan susu. Kayak saya muktamar NU di Lampung sama Gus Ipang, saya membuat acara forum Gus Discussion. Wow, saya menghadirkan bintang tamu Nikita Mirzani. Saya difoto, saya lagi ngaduk kopi. Gus komentar, cie, Gus minta minum kopi susu. Salah, kopinya saya aduk, susunya saya lirik. Wah. Loh, sak ndablek ini kita Mirzani itu tak telepon mesti manut. Mbok nduk cangkemmu aja cerewet dhisik gitu. Itu lulusan Gontor ya. Nikita Mirzani itu kelas 3, dia enggak lulus sih. Kelas 3 Senawiyah, itu dia keluar dari Gontor Putri di Mantingan. Anak itu casingnya kayak gitu, tapi ya sholat gitu loh. Lah, orang Timur Tengah banyak yang casingnya tertutup tapi enggak sholat. Nikita Mirzani, casingnya kayak gitu, tapi sholat. Yo gede tenan gitu loh. Pahalane gitu loh. Pasti gitu loh. Yo gede tenan apane. Enggak, saya itu nggak mau menghakimi siapapun karena saya ingat betul Imam Asy-Syafi'i, Imam Ali mengatakan
Jika di malam hari kamu melihat ahli maksiat dan kamu ketemu keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Karena barangkali malam itu dia sudah menangis bertaubat sementara mata kamu tidak pernah melihat. Makanya saya nggak berani. Nah, ya kan? Kalau pesannya Gusmi lebih ngeri lagi. Dzikrul ghafilin. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, supaya kita tidak gampang menghakimi orang lain. Supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Tapi ingat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat, supaya kita lebih berhati-hati dan waspada. Tapi faktanya, mohon maaf, kita lebih suka menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain kita salahkan, kita tuntut, kita hakimi. Sementara kalau kita salah, membela diri. Makanya orang-orang kayak gitu saya tetap sabar ngopeni. Nggak apa-apa. Saya boleh ngaji, bah? Boleh. Malah mata saya kenyang, bilang itu. Kenyang dengan pemandangan indah. Itulah Pak, kenapa saya semana-mana pakai kacamata. Supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Masuk matamu, masuk. Yes, itu dimasukkan ke drone, besok dimasukkan acara TV ya. Patroli. Ini. Yang terjadi kemudian adalah Bapak Ibu, saya ngaji ke Melangi. Melangi itu kota santrinya Jogja selain Kerapia. Jadi ada Kerapia, ada Melangi. Melangi itu kotanya santri. Di situ ada makamnya wali namanya Mbah Nur Iman. Ini orang keraton seharusnya menjadi raja, dia mampu menanggalkan egoismenya, tidak menjadi raja, justru menjadi begawan, menjadi kiai besar. Namanya Mbah Nur Iman. Ada Pak Kiai namanya Asrori. Ini kiai desa Pak. Pas saya sowan ke pondoknya, beliau sedang buka hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya itu saking ngefansnya sama Sohibul Hikam, sampai anak saya kasih nama Athaillah. Mufti Athaillah, Sohibul Atqiya, Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Kepanjangan. Anak-anakku sendiri. Yang kelon aku sendiri. Kok yang cerewet kamu ya? Kamu ingin ya? Gayanya nutupi muka, saya pikir malu. Pamer cincin. Ayu nih. Katanya berjodoh dengan Agus sih. Oh ngefan, nah, dua-duanya ngefan. Nah di situ ada kalimat yang indah Pak, itu betul-betul menampar saya itu. Ketika saya galau tentang rezeki saya, pokoknya waktu itu saya benar-benar andilau antara dilema dan galau, gegana, gelisah, galau, merana, gara-gara rezeki saya. Kan saya punya pengalaman Pak, tinggal di rumah mertua itu kan gak asik, dirasani tok pokok itu loh. Padahal waktu itu posisi saya mau limo, madep mantep mangan melu morotua. Bahkan akhirnya M10, madep mantep mangan melu morotua muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15, madep mantep mangan melu morotua muring-muring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Bapak mertua saya cuma bilang M1, no Bapak, matamu. Oke, Di situ ada penjelasan yang sangat indah dari Ibnu Athaillah dibaca oleh Kiai Asrori ini. Apa kalimatnya? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Orang hidup itu nggak usah kebanyakan ngatur. Wong hidup itu sudah ada aturannya. Manusia cukup mengikuti alurnya. Ini Ibnu Athaillah bilang begitu. Wow, saya terkejut dengan kalimat itu. Besoknya berangkat lagi ngaji, dibaca Pak makalah selanjutnya. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka. Dalilun alang timasil basirati minka. Saya mendengar kalimat ini seperti diculek mata saya. Apa kata Ibnu Athaillah? Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu. Dan kelalaianmu terhadap apa yang belum Allah jaminkan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Setelah dikasih uang 600.000 kok minggat, mati mata batinnya.
Lo nggak balik ke depan, gigi lo hilang semua, lihat aja. Enak amat, 600.000 kabur. Santet jomblo seumur hidup kamu. Anak gue Guzen Yono, lo cek gigi. Dia balik lagi, padahal gua enek lihat lu gitu loh. Jangan pergi bro, 600.000 pergi gimana sih lo? Ya mudah-mudahan besok istri kamu cantik, amin. Janda anak 15, amin ya Allah. Coba, saya waktu itu dikasih keterangan begini, lah iya loh Le, kata Pak Kiai Asrori ini. Allah itu sudah menjaminkan rezeki dunia untuk kita. Kita masih galau. Sementara akhirat yang belum ada jaminannya, kita nggak pernah risau. Berarti kita mati. Saya waktu itu punya, sampai menganalogikan begini. Orang naik pesawat, nggak kenal dengan pilotnya, nggak kenal dengan pramugarinya. Kita duduk nyaman loh. Perintah apapun dari pilot dan pramugari kita manut. Silakan tegakkan sandaran kursi, manut. Gunakan sabuk pengaman, manut. Buka jendela, manut. Bahkan ketika cuaca jelek ada pengumuman. Jangan ngising dulu cuaca buruk, manut. Kalau naik pesawat itu Mbak Firda itu. Ning ya, manut. Padahal kita nggak kenal dengan pilotnya, nggak kenal dengan pramugarinya. Kita nyaman. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tinggal di dunia yang kita kenal siapa pemilik dunia? Kita selalu was-was, hati kita nggak nyaman. Berarti apa? Telah mati mata batinmu. Saya mendengar kalimat itu kayak diculek. Maka waktu itu apa? Saya mengatakan begini, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah. Mas Mbak, jadi begini, saya kasih analogi yang paling sederhana. Soal kreativitas tadi. Kenapa harus berangkat dari penyucian diri? Ini kalau ada air minum, ada degan, ada air putih, ada teh lah katakanlah. Ini ada gelas. Ada gelas kotor, ada gelas bersih. Kira-kira potensi dimasuki oleh teh, air putih, atau air degan, itu masuknya ke cangkir yang bersih apa yang kotor? Yang bersih. Berarti apa? Kalau kita mau masuk, rezeki itu masuk, yang perlu kita lakukan adalah membersihkan diri kita. Kalau gelasnya kotor dipaksakan masuk air, mungkin air bisa masuk, tapi tidak akan pernah ada manfaatnya. Maka bahasa itu terngiang-ngiang di otak saya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya waktu itu ikut Pak, dapat undangan talent scouting, acaranya Grebek Sahur La TV. Sekarang La TV itu menjadi TV One, TV One. Allah, sok Inggris loh. Wong tulisannya TV One kok. Kan bahasa Inggris gampang kata Gus Ipang. Buku bahasa Inggrisnya book, buku jatuh ke debu. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak. Oh, clock. Gampang, Gus. Kucing bahasa Inggrisnya apa, Gus? Cat. Kucing kakinya 4, cat mbien. Dari dulu kakinya 4. Kucing kecemplung kolam, ketes. Ketes, Pak. Ya, kadang-kadang tetap hebat bahasa Jawa, Pak, sama bahasa Inggris. Kamu bandingkan bahasa Jawa dengan bahasa Arab. Oh, Jawa. Makan tuh bahasa Arabnya berapa, Pak? Apa, Pak? Cuman 1 kan? Akala yakulu kul. Coba kalau bahasa Jawa, 10 ada, Pak. Dahar. Cangkem urung-urung bahadok, sabar, Bro. Bosok cangkeme bahadok gitu loh. Dahar, nedi, mangan, madang, maem, nguntal, mbadok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor. Mas. Siapa itu? Pak Kiai Tangerang. Baru apa? Dahar. Siapa itu? Agus Ismail Marzuki. Baru apa? Badok. Kayak saya kalau haji itu masih Bang. Kan mesti saya pakai belangkon tuh. Kalau berangkat. Sama orang Arab pasti ditanya. Hei, ta'al. Saya dipanggil. Mahada. Ini apa? Saya mikir belangkon bahasa Arab ya apa?
Akhirnya saya jawab, hada blangkon. Emang apa? Kolang suah ya bukan, kalau kolang suwatun dia kayak punya ajat namanya kolang suwatun. Ini kolang suah. Tapi ini bukan kolang suah. Hada blangkon. Dia tanya lagi, mau gua blangkon? Blangkon itu apa? Mumet dasku. Tak jawab, ina uroksi wadai endas. Akhirnya belangkon saya diminta Pak dicium-cium. Yo mambuk goblok gitu loh. Aku aja nggak pernah cium. Akhirnya ditanya, ini Mas Ipang. Nah ini ditanya lagi, yang bendol ini loh. Wa mahada, ini apa? Saya jawab, hada mondolan. Ini kan namanya mondolan kalau orang Jawa. Kalau kamu belum tahu, apa bedanya blangkon Jogja sama blangkon Solo? Itu di sini. Kalau blangkon Solo ini kerepes, Pak. Kalau blangkon Jogja ini ada pentolnya di sini. Lah kenapa orang Jogja ngasih pentolan kok di belakang? Alasannya adalah karena penyesalan itu tempatnya di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Masuk. Kayak saya ditanya, kenapa cobaan itu banyak Gus? Iya, kalau cobaan itu pasti banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Kayak kemarin ketemu Ning Soteliah di Jawa Timur, Ning Veda. Saya ditanya, kenapa sih rumah tangga itu masalahnya banyak? Iya, karena kalau sederhana namanya rumah makan. Makanya menjalani hidup itu harus dengan ikhlas. Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Ngono bocah Hababul Mustafa. Masuk deh. Melebu. Mancing. Ini coba kabeh tok kalau ngerti mancing barang. Nah. Oh Solo. Solo kacang kamu celutak. Solo ki halus ya, Cok. Kayak saya kemarin Pak di Jawa Timur ditanya sama wartawan dari Australia, dari mana-mana. Gus, saya lihat di YouTube tuh kok Gus Nas sering ngomong dancok, alasannya apa? Gitu kan. Saya jawab, iya, dengan sangat terpaksa saya harus banyak mengucapkan kalimat dancok. Alasannya apa? Untuk mempertahankan kearifan lokal. Karena kalau sampai orang Indonesia nggak ada yang berani ngomong dancok, berpotensi dancok itu akan diakui sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia itu sukanya ngaku. Reok Malaysia, batik Malaysia, keris Malaysia. Lah kalau orang Indonesia nggak ada yang berani ngomong dancok, sesuk Ipin Upin ngomong dancok. Ya kan nggak lucu, Ipin Upin dancok. Nah, apaan? Makanya saya mengorbankan mulut saya itu demi mempertahankan kearifan lokal. Paling sok ngebuk karo malaikat canggung. Tiyer. Ndralang gelundung malaikatnya mengok. Toh, ganjel toh. Kamu gitu Gus, kamu ngaji yang bener, ke pondok, sholat ya, sedekah. Besok kamu mati tenyamun karena akhir. Hei Agus, man roh buka jawaban kamu nanya. Gebuk dasmu Gus. Malah malaikatnya jawab selebeu. Maka kalau hati kita ini bersih Bapak Ibu, rezeki akan mendekat. Yakin, amin. Nggak usah iri dengan rezeki orang lain, kita tuh sering iri kok. Tetangganya beli mobil, ikut-ikutan naik mobil, ambulan. Tetangganya beli rumah, masuk rumah sakit. Tangganya beli tanah, kuburan. Kita nggak perlu. Maka saya bilang apa? Jangan malu terlihat miskin, tapi malulah ketika kita pura-pura kaya. Lebih baik tangannya kotor tapi hasilnya bersih, daripada tangannya bersih hasilnya kotor. Daripada tangannya bersih keluar dari Jaksa Agung diborgol. Korupsi 8 triliun atas kasus tower BTS. Kamu tahu BTS itu kepanjangannya apa? Bancaan Tower Show gitu loh. Sudah rakyat disuruh hidup sederhana, malah pejabatnya mempertontonkan. Kita orang Indonesia tuh aneh. Calon-calon pejabat apa calon DPR dengerin tuh. Orang Indonesia itu aneh. Takut Pak dengan makanan haram, tapi nggak pernah takut dengan uang haram. Betul?
Kalau dengan babi, oh haram. Malah yang neko-neko, bismillahirrahmanirrahim, tes kriuk matamu. Akhirnya saya komentari, masuk penjara dia. Padahal kita diingatkan oleh Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku pasti akan diampuni oleh Allah kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang terang-terangan berbuat dosa. Orang berbuat dosa diposting. Mbak-mbak yang punya medsos, tolong kalau kamu pengajian, kamu sedekah, kamu ke panti asuhan, tolong diposting. Kenapa Gus? Sekarang ahli maksiat saja sregep rajin posting. Kalau orang yang berbuat baik nggak mau posting, maka yang FYP di TikTok semuanya kemaksiatan. Betul? Posting saja. Nanti dibilang pamer Gus, nanti dulu. Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Apakah yang ditampakkan itu pasti pamer? Tidak, selama dia bisa menjaga hatinya. Kalau kamu ke panti asuhan, posting. Tapi ingat nyumbang. Jangan hanya minta makan di panti asuhan kamu posting. Di posting, hai guys, rasanya adem, matamu gue adem. Posting. Kebaikan gak berani posting. Kayak dulu Raffi Ahmad Atta Halilintar dibully gara-gara sedekah, diposting, giveaway. Dibully. Emangnya gak boleh? Boleh. Sedekah itu boleh billaili wan nahar. Boleh malam hari maupun siang hari. Sirra wa alaniyah. Tersembunyi maupun terang-terangan. Boleh. Siapa bilang gak boleh? Coba. Kalau viral karena kebaikan, karena banyak nyumbang, itu lebih bagus. Daripada viral karena banyak kemaksiatan. Saya pernah Pak, jam 12 malam buka TikTok. Ya Allah. Ada mbak-mbak pakai jilbab, bajunya dibuka. Memperlihatkan payudaranya. Hai guys, susuku gede guys. Pas mataku ndelok Pak. Gitu. Karena aku jadi... Siapa yang bilang jadi mau? Jadi ingin. Ingin banteng HP tak kandani gitu loh. Kalau saya kan soal gitu biasa Pak. Ini kalau saya tunjukkan di sini ngeri lagi Pak. Ada juragan klub malam dari Banjarmasin. Ada Mbak Elsie Purel, itu ngefans banget sama saya. Sampai di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Di foto dikirim saya Pak. Saya buka. Ya Allah, kok menarik aku. Izin Gus, boleh video call sebentar enggak? Akhirnya dia video call juragannya. Ini Gus yang ngefans sama Gus Miftah, mbak-mbak. Ternyata dia mantan Purel dari Jogja. Saya tanya, Mbak, kenapa dari kamu tato Gus Miftah? Saya ngefans banget sama Gus Miftah. Ya tapi nggak begitu loh. Alasannya apa? Kan Gus Miftah dulu saya pernah ikut pengajian di Jogja, pernah mengatakan, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya. Mungkin kita tidak bisa bersama di dunia Gus, tapi saya yakin bersama di akhirat. Ya Allah. Saya bilang, Mbak, tato kamu itu bagus, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang turun dikit. Orang maksiat saja diposting kok, Nduk. Kenapa kita berbuat baik gak diposting? Yang gak boleh itu apa? Pejabat, pamer, kekayaan. Makanya dikejar sama KPK. Sekarang lagi musim, nutup media sosial. Cie. Apaan? Saya bilang, mungkin ada yang pejabat di sini. Pak, ingat, kekayaan itu seperti celana dalam. Boleh dipakai tapi gak usah dipamerkan. Orang yang pamer kekayaan berarti sama hanya pamer sempak. Kelasnya Superman. Maka saya bilang manusia terbodoh di muka bumi ada Superman. Pakai sempak di luar, badannya besar, bajunya es, kan goblok gitu loh. Bapak tahu Pak, kenapa Superman itu kalau terbang tangannya cuma satu yang di depan begini? Yang satu megangin sempak Pak. Takut pelorot Pak itu. Mau apa? Sudah malam. Ya sudah sana pulang. Sungkem uangnya dikasih bapak ibunya. Sampai enggak, awas kamu. Waalaikumsalam. Jadilah
Apa? Imam bukan makmum. Jadilah trendsetter, bukan hanya follower. Bagaimana caranya? Menjadi pribadi yang optimis. Apa bedanya orang optimis dengan pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Ini yang dibutuhkan untuk NU masa depan. Maka saya meyakini ini adalah wajah-wajah optimis. Dan ini adalah masa depan bangsa Indonesia. Amin Allahumma amin. Sudah jam 1:30. Aku capek.